Jika Anda berpikir kalau hidup Anda sangat sial, berarti Anda belum kenal beliau satu ini. Karena beliau satu ini memiliki tingkat kesialan di atas manusia rata-rata. Emangnya sesial apa dia? Pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum itu, tutup mulut Anda dan simak intronya. Roy Sullivan lahir pada tahun 7 Februari 1912. Bekerja di Taman Nasional Shenandoah di Virginia, Amerika Serikat. Beliau dikenal setelah selamat dari sambaran petir sampai 7 kali pada tahun 1942 dan 1977. Karena hal itu, beliau mendapat julukan manusia petir dan bahkan diakui oleh Guinness World Record. Terus, apa efek dari sambaran tersebut? Apakah beliau menjadi The Flash? Ya kagaklah kocak. Berikut penjelasannya. Efek sambaran petir pada manusia bisa sangat fatal, mulai dari luka ringan sampai kematian instan. Itu dikarenakan petir membawa tenaga listrik 1 miliar volt dan suhu panas yang sangat ekstrim dalam satu sambaran. Sambaran petir sendiri punya beberapa efek, mulai dari efek jangka pendek seperti menghentikan pernapasan, luka bakar terpal, kerusakan saraf, cedera kepala, Hey bro, outside. What? Okay, tell you about my girlfriend. Dan cedera fisik. Kalau efek jangka panjang, gangguan kognitif, nyeri kronis, gangguan tidur, masalah psikologi, dan gangguan sensorik. Tapi, kalau memang efeknya semengerikan itu, kenapa si Roy masih bisa selamat, Pak? Bahkan sampai 7 kali lagi. Bisa jadi karena faktor keberuntungan, penanganan medis yang cepat, dan juga jenis sambaran yang tidak terlalu mematikan. Sambaran pertama terjadi pada April 1942 saat beliau berusia 30 tahun. Saat itu, Roy sedang berada di menara pengawas tempat dia bekerja saat sedang hujan. Tapi tiba-tiba petir menyambar menara kayu tempat dia berdiri. Akibatnya, beliau terlempar ke lantai. Kuku kaki kanannya terlepas dan mengalami luka bakar yang sangat parah. Tapi untungnya, beliau berhasil selamat. Sambaran kedua terjadi saat usia 57 tahun. Saat itu, beliau sedang berada di dalam truk pick-up saat sedang mengemudi di jalan hutan. Langit menjadi gelap dan petir pun menyambar sebuah pohon besar yang ada di tepi jalan, lalu melompat ke truk beliau. Akibatnya, Roy pingsan dengan setir mobil masih di tangan. Truknya pun berhenti di pinggir jalan. Saat siuman, dia menyadari kalau alis dan bulu matanya terbakar habis. Bahunya juga mengalami luka bakar. Lagian, beliau ngapain sih bawa truk ke hutan? Udah tahu mau hujan. Tapi kan dia mau pergi ke tempat bekerjanya, kocak. Masuk akal juga ya. Saat usia 58 tahun, sambaran ketiga terjadi. Saat itu, beliau sedang berada di halaman depan rumahnya. Sebelum kejadian, beliau
sedang memotong rumput di halaman dan petir pun menyambar. Awalnya yang disambar hanyalah tiang listrik di depan rumahnya. Namun arus listrik meloncat dari tiang ke tubuh si Roy. Dampaknya beliau terjatuh tak sadarkan diri. Rambut di kepala terbakar habis, bahu terluka, dan rumputnya jadi gosong. Istrinya yang melihat kejadian itu sangat syok. Mulai hari itu, beliau merasa sangat cemas karena 2 samaran dalam 1 tahun merupakan hal yang sangat tidak wajar. Terus, saat usia 60 tahun, samaran keempat terjadi. Saat itu, beliau sedang berada tempat dia bekerja. Badai datang dengan cepat. Roy sedang di dalam kantor, mencoba menutup jendela yang terbuka karena angin kencang. Petir menyambar tiang bendera di depan kantor. Kemudian arus listrik naik melalui pintu yang terbuka dan mengenai kepalanya. Akibatnya, rambut di kepalanya habis terbakar hingga kulit kepala gosong. Beliau pingsan lagi dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, di sisi lain, rekan-rekannya mulai menjauhinya karena percaya bahwa beliau telah dikutuk. Usia 61 tahun, sambaran kelima terjadi. Pada hari itu, beliau sedang melakukan patroli di hutan saat awan hitam mendekat. Beliau berusaha lari mencari perlindungan, tapi sialnya sebelum sempat mencapai tempat aman, petir menyambar pohon tepat di atas kepalanya. Lagi dan lagi rambutnya terbakar, kakinya terluka dan pakaiannya robek. Beliau sempat pingsan beberapa menit. 64 tahun, sambaran ke-6. Saat sedang berjalan kaki di jalur pendakian taman, Roy merasakan sesuatu yang aneh di kakinya, lalu tersambar oleh arus samping dari arus utama di dekatnya. Dampaknya, pergelangan kakinya terluka dan dia merasa kesemutan di seluruh tubuh. Meski menderita luka yang tidak separah sebelumnya, kejadian ini sudah cukup untuk membuatnya frustasi. Meskipun selamat dari sambaran petir sampai 7 kali, Roy Sullivan mati karena bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri menggunakan pistol 38 kaliber. Apa alasannya beliau melakukan hal itu? Bukankah seharusnya beliau bersyukur bisa selamat sampai 7 kali? Alasan utama kenapa Roy melakukan ini adalah karena merasa depresi, kesepian, dan putus asa.